Perkenalkan, nama saya Utami Setianingrum SPD, nomor peserta 20150072095, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 angkatan kedua tahun 2022, jurusan PPKN Universitas Muhammadiyah Surakarta, akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023 di SMP Negeri 2 Karangreja, di tempat saya mengajar. Untuk lebih lengkapnya silakan simak video saya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, lebih baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan bermanfaat untuk kita semua. Silakan untuk ketua kelasnya Reza dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Reza. Tentunya setelah kita berdoa, kita berharap apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita ya. Kemudian bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat, dan tetap berprestasi. Iya, oke. Ada yang tidak berangkat hari ini? Siapa? Masa selamat. Selamat kenapa? Sakit ya Bu. Oke, sakit ya. Ya, semoga selamat cepat sehat. Iya. Ada yang tidak piket hari ini? Ada. Coba silahkan kalian lihat bangku bawah ya, bawah, kanan, kiri, masih ada sampah atau tidak? Masih. Kalau masih diambil, kemudian nanti dibuang di tempat sampah ya. Tolong dibiasakan yang piket itu berangkatnya lebih awal ya, jangan sampai tidak piket seperti hari ini. Nanti yang pagi ini belum piket, pas istirahat kalian Piket. Iya, piket ya. Terima kasih yang sudah melaksanakan piket dengan baik ya, karena itu juga merupakan kewajiban kalian sebagai siswa di kelas 8B ini ya. Oke, tepuk tangan untuk siswa 8B. Terima kasih. Sebelum materi guru berikan, agar menambah semangat, menambah motivasi kalian, kita menyanyikan lagu Garuda ya, Garuda. Silakan kepada petugasnya untuk maju, dipimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu. Silakan. Kemudian yang lain berdiri. Sebentar ya.
Ya, terima kasih. Lebih semangat? Ya, daripada tadi ya. Bangun pagi, tidur, terus berangkat tentunya masih loyo. Nah, sekarang sudah nyanyi, tambah semangat untuk menerima pelajaran ya. Oke, terima kasih. Ya, coba materi minggu yang lalu, adakah yang masih ingat? Masih. Ya, silakan. Apa materinya kemarin? Iya, menemukan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya, biasanya Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu bisa kalian dengarkan pada saat pelaksanaan upacara bendera tahun 1945. Kemarin kita sudah belajari apa itu pengertian undang-undang ya, atau yang disebut dengan istilah lain yaitu konstitusi. Ya, konstitusi. Konstitusi ya, kalau di negara kita itu ada dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis. Nah, sekarang kalau pengertiannya sudah, sekarang coba Ibu tanya, apa fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945? Ada yang tahu fungsinya apa? Fungsinya iya. Iya, bagus. Tepuk tangan. Fungsi konstitusi atau fungsi peraturan. Kemudian ada yang masih kalian buka bukunya ya. Ada yang masih ingat tidak tentang sifat Undang-Undang Dasar? Iya, apa Reza? Singkat dan fleksibel. Iya, jadi Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu sifat singkat ya. Kemudian Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga bersifat fleksibel. Iya. Kemudian coba konstitusi yang pengertiannya konstitusi, siapa yang tahu konstitusi? Ya, Zainatun. Ya, tepuk tangan. Ternyata kalian masih ingat materi yang kemarin ya. Nah, sekarang kita belajar. Ada video nih. Bu Guru akan menayangkan video. Nah, nanti ada video. Silahkan kalian amati ya. Nanti videonya kalian amati ya. Kemudian kalian coba hal-hal apa yang di situ itu terdapat suatu perbuatan yang melanggar aturan, ada apa tidak ya. Nanti kalian bisa cari ya, mana yang sikap yang tidak sesuai dengan peraturan ya, mana yang sesuai dan harusnya seperti apa. Dan video ini jangan kalian tiru ya, jangan kalian lihat oh itu nggak baik, berarti nanti saya harus yang baik gitu ya.
kasih. Ya, video apa yang kalian lihat? Iya, jenis pelanggaran lalu lintas. Apa yang kalian jenis pelanggaran apa coba? Yang ya, satu tidak memakai helm. Terus apalagi? Iya, menggunakan motor ugal-ugalan ya. Kemudian tidak menaati rambu-rambu lalu lintas. Kemudian ada hal yang penting lagi yang di situ diperankan oleh seorang pelajar, ya kan? Apakah seorang pelajar yang mempunyai sikap seperti itu sesuai apa tidak? Tidak kan? Ya, seharusnya seorang pelajar itu justru menaati aturan. Tidak cuma aturan lalu lintas saja ternyata, ya. Akan tetapi ada pelanggaran terhadap peraturan sekolah. Apa contohnya? Gondrong. Iya, ada tidak yang di sini yang gondrong? Tidak ya, adanya cuma di dunia lain. Ya, di dunia lain gondrong. Kemudian ada lagi apa? Membawa motor ke sekolahan. Kan tidak boleh ya. Kemudian ada lagi apa? Musik. Memakai headset ya, nggak boleh. Kemudian berseragam yang tidak sesuai dengan aturan. Iya, sesuaikan setidaknya seragamnya yang rapi ya kan, sesuai dengan aturan. Kalau yang tadi kalian lihat bagaimana? Sesuai apa tidak? Tidak sesuai. Oleh karena itu jangan ditiru. Iya, jangan ditiru. Nah, video ini berkaitan dengan materi hari ini. Ya. Kita akan membahas materi yaitu tentang membahas tentang makna tata peraturan perundang-undangan nasional. Nah, KD-nya ya memahami tata urutan peraturan perundang-undangan nasional dalam sistem hukum nasional Indonesia. Itu KD-nya. Tujuannya ya, tujuan pada materi pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik atau siswa setelah mempelajari materi ini ya dengan menggunakan media video, media PPT ya. Yang pertama menunjukkan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua, bersikap tanggung jawab di masyarakat dengan melaksanakan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Kemudian memahami makna tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan sistem peraturan perundang-undangan nasional dengan benar, ya. Dan yang terakhir tujuannya memahami tata urutan peraturan perundang-undangan nasional dengan benar, ya. Itu tujuannya. Nah, sekarang apa sih peraturan perundang-undangan nasional? Nah, sebelum kita mempelajari pengertian peraturan perundang-undangan, coba Ibu kepingin tahu ya, adakah yang sudah belajar tadi malam? Kalau ada, coba ya Bu Guru kepingin tanya sebelum kita belajar tentang peraturan perundang-undangan nasional, saya ingin tahu apa sih peraturan itu? Ya. Peraturan aja, peraturan. Siapa? Reza. Iya. Peraturan itu sesuatu hal ya yang harus ditaati. Ya, yang harus ditaati. Contohnya di sekolahan kita, adakah peraturan? Ada. Contohnya apa? Memakai dasi. Iya. Memakai dasi siswa atau pelajar ya, atau siswa atau peserta didik SMP Negeri 2 Karangreja wajib memakai dasi, wajib memakai seragam sekolah. Nah, kalau itu tidak
dilakukan bagaimana? Sanksi. Iya, pasti akan terkena sanksi karena itu sebuah peraturan, ya, peraturan. Nah, sekarang apa sih peraturan perundang-undangan nasional itu? Ya, coba pasang. Peraturan tertulis yang memuat norma yang mengikat secara umum. Iya, boleh. Peraturan yang tertulis, ya, peraturan yang tertulis yang memuat norma, iya, norma hukum. Jadi norma itu sudah ada kekuatan hukumnya. Kalau itu tidak dilakukan, pasti akan terkena sanksi hukum. Ya, itu. Ya, beri tepuk tangan buat Pasha. Jadi pengertian peraturan perundang-undangan nasional menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mempunyai pengertian bahwa peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dengan melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ya, ini pengertian peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, peraturan perundang-undangan itu apa saja jenisnya? Ya, jadi macam-macam peraturan perundang-undangan di Indonesia itu satu, ya. Ada Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya. Kemudian yang kedua adalah ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang. Kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan presiden. Kemudian peraturan daerah. Peraturan daerah itu peraturan daerah kabupaten ataupun peraturan daerah provinsi, ya, itu macamnya. Nah, tata urutannya itu seperti apa? Yang tertinggi itu di mana? Nah, ini, ya, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bu, apakah boleh dibolak-balik misalnya? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Harus yang nomor satu adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, sekarang dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, apakah peraturan perundang-undangan itu bebas dalam membuatnya? Tidak. Ya, yang membuat saja pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan. Dan pembuatan peraturan perundang-undangan itu harus memenuhi beberapa asas. Ya, asasnya coba dibaca, Zainatun. Asasnya satu, kejelasan tujuan. Ya, dibaca coba. Kejelasan tujuan. Iya, kejelasan tujuan. Jadi undang-undang itu tujuannya harus jelas. Kalau tanpa tujuan ya nggak bisa. Kemudian kelembagaan. Yang ketiga, kesesuaian, ya, antara jenis, hierarki, dan materi muatannya. Kemudian peraturan itu bisa dilaksanakan atau tidak. Kalau tidak bisa dilaksanakan ya tidak boleh dibuat, ya, tapi yang boleh dibuat adalah yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Kemudian kedayagunaan. Itu kedayagunaannya bagaimana? Sangat berguna atau tidak, ya. Kemudian hasilnya
Bagaimana kalau nanti hasilnya bagus untuk negara, ya boleh dilaksanakan. Kemudian kejelasan rumusan dan keterbukaan itu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah ditegaskan dalam pasal 5. Nah, sekarang dalam pasal 6 materi muatan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi materinya itu harus mencerminkan satu, pengayoman, kemudian kemanusiaan, ya, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban, kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Ya, ini asasnya. Nah, sekarang apa sih makna peraturan perundang-undangan itu? Nah, makna peraturan perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan yang mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku itu memiliki hierarki. Hierarki itu apa? Tingkatan. Ya, jadi tingkatan seperti tadi contohnya Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu di posisi yang tertinggi, ya, tidak boleh dibolak-balik. Itulah maksudnya dengan tingkatan atau hierarki. Nah, peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Nah, itulah makna peraturan perundang-undangan, ya. Nah, kemudian setelah mempelajari ini, adakah yang masih belum paham tentang pengertian peraturan perundang-undangan, kemudian tata urutannya, asasnya atau maknanya? Ada yang belum paham? Sudah, Reza? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, nah, nanti ada LKPD, ya, LKPD yang harus lembar kerja selanjutnya harus kalian kerjakan secara berkelompok. Oleh karena itu, untuk kali ini silahkan kalian berkelompok, ya, dengan cara nanti kalian memilih lintingan yang guru bawa. Silahkan masing-masing anak ambil, ya, nanti langsung pindah ke tempat duduk kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silahkan. Sini. Ya, terima kasih. Silakan pindah sesuai dengan kelompoknya. Ya, ya sudah sesuai dengan kelompoknya, ya. Sudah. Ya, kalau sudah, kelompok 1, ya, kelompok 1 untuk mengambil lintingan lagi. Silakan perwakilannya maju ke depan untuk mengambil gambar, lintingan gambar. Kelompok 2, kelompok 1 ini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya. Sudah terima semuanya? Ya, kalau sudah silahkan kalian amati gambar itu. Ya. Amati gambar itu. Nah, setelah kalian amati, galilah pertanyaan sebanyak mungkin. Ya, kamu buat
pertanyaan dari gambar itu. Ya, buatlah 3 pertanyaan dari gambar itu. Saya beri waktu 5 menit. Ya, mulai dari sekarang. Silakan. Ditulis di bawahnya ya. Ya, sebelum dilanjutkan kita ice breaking dulu sebentar ya, agar konsentrasi kita tetap fokus, tetap semangat. Ya, silakan berdiri semuanya. Berdiri semuanya ya. Kalau Bu Guru mengatakan gajah, tangan kamu. Ya, kalau Bu Guru mengatakan semut, tangan kamu. Ya. Oke? Ya. Konsentrasi. Ya. Gajah. Kecil. Semut. Besar. Semut. Besar. Ayo, sama yang tidak konsentrasi. Suruh apa? Gajah. Kecil. Semut. Besar. Semut. Besar. Gajah. Kecil. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan. Nomor 1 yang mengumpulkan pertama saya kasih bintang 5. Silakan. Oh ya, kelompok 4. Kelompok 4 bintangnya 5 ya. Kelompok 1 bintangnya 4. Iya, kelompok 3 bintangnya 3. Dan kelompok bintangnya 2. Iya, ya. Tepuk tangan. Oke. Kemudian silahkan dari hasil kelompok temanmu ditanggapi, ya, dijawab. Nah, setelah itu nanti hasilnya dipresentasikan di depan. Oke? Ya. Ya, silakan. Saya kasih waktu 5 menit. Hah?
Iya. Sudah? Sudah ya? Ya, kalau sudah silahkan yang sudah saya kasih bintang 5. Yang mengumpulkan pertama. Ya. Saya kasih bintang 5, bintang 3, bintang 4, bintang 3, bintang 2. Iya, kelompok Reza ternyata jadi yang terakhir ya. Terima kasih, beri tepuk tangan buat semua kelompok. Oke. Ya, sekarang kelompok 4 silahkan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Ya semuanya, perkenalan dulu. Kamu di sana. Ya, perkenalkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nama saya Pradana. Perkenalkan nama saya Persana Trikina. Perkenalkan nama saya Dirames Hidayah. Perkenalkan nama saya Luciana. Dari sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok 4. Yang keras ya. Dan di sini ada gambar motor yang melanggar, karena melanggarnya di sini sudah ada tanda rambu lalu lintas. Dan di sini masih ada manusia yang melanggarnya. Contohnya parkir yang sudah Tidak boleh parkir. parkir. Kemudian apa jawabannya? Pertanyaannya, apa pelanggaran tersebut? Jawabannya parkir sembarangan. Sebaiknya apa yang harus dilakukan untuk menyikapi hal tersebut? Ditegur. Apa sanksi yang diberikan kepada pengendara tersebut? Penyitaan kendaraan.
Sekian dari kelompok. Ada pertanyaan? Silakan dari kelompok lain untuk menanggapi atau menambahkan. Ada? Ada atau tidak? Sudah jelas? Sudah. Kalau sudah silakan ditutup. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Ya. Sekarang dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Alfiansah. Perkenalkan, nama saya Izen. Perkenalkan, nama saya Sakinah Fauzani. Perkenalkan, nama saya Kalisana Rakyadi. Perkenalkan, nama saya Alina Fakti. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah gambar, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu main hakim sendiri. Di sini ada gambar yaitu warga yang menghakimi seorang pencuri dengan kekerasan atau dengan tidak semena-mena. Jadi pertanyaannya adalah jenis pelanggaran yang dilakukan yaitu main hakim sendiri. Sikap yang seharusnya adalah diserahkan kepada pihak yang berwajib. Bagi si pelanggar nanti akan diberikan sanksi atau hukuman oleh pihak yang berwenang. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ya. Siapa yang harus menangani kasus tersebut? Itu pihak dari negara, yaitu polisi, kepolisian amanan. Ya, ada kepolisian, kemudian nanti kejaksaan ya dan pengadilan yang menentukan hukumannya ya. Ya, Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Ya, dari 4 kelompok ya sudah mendiskusikan, kemudian mempresentasikan hasilnya. Ya, jadi tadi ada beberapa kasus pelanggaran, ya, kasus yang tidak mematuhi aturan. Contohnya apa saja tadi? Main hakim sendiri. Main hakim sendiri, korupsi, pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran seorang pelajar ya, yang seharusnya kita sebagai warga negara yang baik dan sebagai seorang pelajar tidak boleh melakukan itu. Korupsi sangat membahayakan negara, merugikan negara ya. Kalau kita menjadi warga negara yang baik jangan seperti itu. Makanya pemerintah harus bertindak tegas untuk menangani masalah hal itu. Kemudian bagi seorang pelajar, seorang siswa ya, tidak boleh melarikan diri atau bahasa Banyumasnya adalah minggat. Ada yang pernah seperti itu? Tidak. Di sini anaknya baik-baik semua. Tepuk tangan buat 8. Ya, jangan sekali-kali kalian melarikan diri ya, melarikan diri alias minggat ya. Ya, kemudian kasus yang ketiga adalah parkir. Kamu harus menaati aturan lalu lintas kalau tidak mau berhubungan dengan masalah hukum ya. Jangan sekali-kali kalian melanggar hukum. Nanti kalau kalian melanggar hukum jelas pasti kena sanksi hukum, dan sanksi hukum itu sangat tegas, tidak pandang pilih ya, tidak dipilih itu anaknya siapa atau bagaimana, enggak, tetap semuanya sama ya. Kemudian kalau sudah ada rambu-rambu dilarang parkir ya jangan ngodor ya, ngodor parkir di situ, jangan ngeyel parkir di situ, carilah tempat parkir ya. Itu untuk diskusi hari ini ya. Kemudian tolong ditulis ada evaluasi yang harus kalian kerjakan ya dari materi itu. Silakan ditulis. Yang pertama adalah 1 ya, apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan?
Ya. Yang kedua adalah apa makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Ya, silahkan dikerjakan 5 menit ya. Sudah, silahkan dikumpulkan. Waktunya habis. Ya. Ya, untuk pertemuan hari ini ya materinya adalah pengertian peraturan perundang-undangan nasional ya, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum ya, yang mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dengan melalui prosedur ya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional ya. Kemudian makna peraturan perundang-undangan itu apa? Jadi peraturan perundang-undangan itu harus sesuai dengan tingkatannya, mempunyai hierarki ya. Jadi harus sesuai dengan tingkatannya. Misalnya Undang-Undang Dasar itu berada di posisi yang paling tinggi, kemudian di bawahnya ada ketetapan MPR, di bawahnya ada peraturan perundang-undangan ya, atau pengganti, peraturan pengganti undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten ya. Kemudian itu tingkatannya ya. Jadi materi hari ini hanya itu ya, makna peraturan perundang-undangan. Nah, saya kepingin tanya bagaimana pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan? Kalau menyenangkan kamu smile ya. Ya, kalau tidak ya diam saja. Oke? Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Kemudian untuk materi yang akan datang, kalian pelajari tentang proses ya pembuatan peraturan perundang-undangan ya. Nanti di rumah dipelajari. Oke ya. Saya cukupkan untuk pertemuan hari. Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan berdoa agar apa yang kalian dapatkan bermanfaat, kalian pulang juga sehat, selamat sampai di rumah, besok bisa bersekolah kembali dalam keadaan sehat ya. Silahkan dipimpin berdoa Reza. Pembelajaran telah selesai. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.